Setelah melihat rekaman dari CCTV atau kamera yang disediakan di dalam monitor, petinggi Yongnam berkata, "Benar-benar hancur ya. Kalau begitu sudah saatnya kita mundur." "Apakah dia mati, bos?" "Ya, kalau dia bisa keluar dari sana berarti sudah jelas dia bukanlah manusia," ucap sang bos. "Ayo semuanya bereskan, lalu kita pergi." "Siap, Pak." Lalu sebentar itu kita dipindahkan kepada seseorang yang panik. "Bukankah dia pergi kerja?" Saat kuhubungi rumahnya, Jinho mereka bilang dia tidak pulang sejak semalam. "Baiklah kalau begitu, aku akan menghubungimu nanti." "Terima kasih banyak, CEO." Rupanya itu adalah keluarga dari Jinho yang menelepon sekretaris karena Jinho tidak pulang. Lalu sekretaris pun menelepon seseorang di sana. Salah satu orang yang sangat kukenal tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa bisa dihubungi. "Mustahil, dia kesandung apa lagi sekarang?" ucap sekretaris. Lalu sekretaris pun menelepon Bang Choi di sana. Bang Jin di sana berkata, "Ada apa sekretaris menelepon begini pagi-pagi lagi?" "Maaf, tapi soalnya Jinho menghilang." "Apa?" "Jinho menghilang," sambil menggebrak meja. Bang Jin berkata, "Dari kapan kau tidak bisa menghubunginya?" Sekretaris menjawab, "Dari sejak malam kurasa terjadi sesuatu padanya." "Baiklah kalau begitu, kita dapat masalah yang tak biasa, maka aku harus melacak GPS-nya terlebih dahulu." Lalu sekretaris pun di sana mengambil jubahnya. Dia pun bersiap untuk pergi. "Tolong jangan gegabah," ucapnya sambil berlalu pergi. Setelah lama mencari, akhirnya mereka pun menemukan lokasi GPS milik Jinho. "Apa kau menemukan Jinho?" "Aku belum menemukannya, tapi melacak tempat terakhir GPS-nya ada di sini. Aku tidak tahu harus mencari dia di mana lagi. Lokasinya kurasa akan segera diketahui." Tapi ketika dia melihat lokasi itu, "Apa benar serius dia ada di sini?" ucap Bang Jin melihat terowongan yang sudah runtuh. "Kurasa ini bukan jalan ke rumah Jinho. Apa yang dilakukan di sini?" "Benar, ini adalah arah yang berlawanan dari rumahnya," ucap sekretaris. "Entah bagaimana, tapi GPS-nya terakhir terlacak di sini. Masalah terbesarnya itu adalah di dalam terowongan ini. Kurasa dia ada di sini," ucap Bang Jin sambil mengecek bagaimana konstruksi terowongan itu. "Aku sudah mengecek semuanya. Konstruksi terowongan ini masih bagus-bagus saja dan mungkin akan bertahan sampai 20-30 tahun lagi dan tidak mungkin ada tanah longsor. Bagaimana coba terowongan kokoh mendadak hancur? Pasti seorang sengaja menghancurkannya," ucap Bang Jin yang marah. "Jadi kepikiran saja mungkin asosiasi Yongnam lah penyebab semua ini." "Masa iya Jinho terkubur di sana?" ucap sekretaris yang sudah putus asa. Namun Bang Jin menenangkannya. "Menurutku dia bisa keluar dengan mudah, tapi alasannya kurasa ada sesuatu yang lebih alasan kenapa dia tidak bisa keluar." "Lalu bagaimana?" "Aku tidak lebih jago dari Jinho, aku cuma bisa menerawang apa yang ada di dalam terowongan." Lalu dia pun memberikan sedikit kinya ke dalam aspal untuk melacak apa yang ada di dalam terowongan. "Akan kucek dulu apa benar Jinho terkubur di sini." Dia mengkonsentrasikan pikirannya dan mengalirkan ki deteksi padanya. "Sekretaris, ya, aku merasakan energi kehidupan di dalam. Sepertinya benar dia terkubur di dalam. Namun masalahnya ada 2 orang di sana." "2 orang?" Kita pun dipindahkan ke arah terowongan itu yang sedang hancur di sana. Yonha sambil dia mulai tersadar. Ini di mana keadaannya sangat gelap. Walaupun kita di sini digambarnya sangat jelas, namun dijelaskan bahwa keadaannya itu sangat gelap. Orang-orang di sana tidak bisa melihat apapun, termasuk Yonha itu sendiri. "Di mana ini Jinho? Kau di mana?" ucapnya panik mencari-cari Jinho. Namun di sana Jinho berada di tepat di atasnya. "Tenanglah Yonha, bagaimana keadaanmu? Apa kau tidak terluka?" ucapnya. "Aku baik-baik saja." "Tapi Jinho, apa kau baik-baik saja? Aku tak bisa melihat apapun. Bagaimana keadaanmu?" Jinho menjawab, "Aku baik-baik saja Yonha, cuma sedikit tergores saja." Namun di sana Yonha pun tahu itu hanyalah bohong karena dia merasakan tetesan darahnya. "Benarkah?" ucap Yonha. "Kepalamu pusing tidak?" "Tidak, semuanya baik-baik saja," ucap Jinho. Namun dalam hatinya Jinho berpikir, "Ini gawat, aku barusan kehilangan kesadaran. Sewaktu terowongan itu runtuh, aku hampir sempat tidak membuat pelindung dengan kekuatanku. Satu tanganku patah, kakiku juga tertimbun reruntuhan. Aku tidak bisa bergerak," ucap Jinho. "Aku lengah," ucapnya. "Sialan, aku lengah. Aku terlalu percaya diri karena bisa dan berpikir bisa menghadapi asosiasi Yongnam kapan saja. Dan gara-gara itu Yonha pun kini menjadi korban dari mereka." Namun di sana Yonha berkata, "Sungguh kau tidak apa-apa. Seperti
sepertinya kau berdarah. Aku hanya berdarah sedikit, ini bukan masalah, ucap Jinho. Tidak usah khawatirkan aku. Istirahatlah, kita tidak punya makan dan minum. Simpan tenagamu. Baiklah kalau begitu. Lalu ketika dia terbaring, Yonha berkata, hei Jinho, apa bisa kita bertahan hidup dari sini? Di sana Jinho meyakinkan, ya tentu saja kita pasti bisa terus bertahan hidup. Percayalah padaku, ucap Jinho. Aku mempercayaimu untuk sekarang. Ya kalau begitu tidurlah. Dia pun hanya bisa menurut para Jinho dan mencoba untuk istirahat sebanyak mungkin. Aku pasti menyelamatkanmu, ucap Jinho yang bertekad. Sementara itu di luar orang-orang panik dengan keadaan di sana. Mereka terjebak, ya pasti bakal sangat sulit. Ini bukan masalah yang biasa, ucap Bang Jin. Para petugas pun sudah dipanggil di sana. Terdiri sebuah tenda, lalu mereka mengadakan rapat sambil melihat keadaan terowongan itu. Perkiraannya Jinho berada di sini. Bahkan sang direktur pun sudah ada di sana. Proses evakuasi pada era itu dikatakan akan memakan 10 hari. Direktur itu marah. 10 hari? Mana mungkin 10 hari dia bisa bertahan? Mana mungkin juga dia bisa bertahan tanpa makan dan minum. Setidaknya cari cara untuk menyuplai air untuk ke sana. Di sana sekretaris berkata, aku juga berpikir untuk melakukan itu, tapi reruntuhannya tidak stabil. Pak Direktur, kalau mengalirkan air kemungkinan mereka akan tenggelam begitu saja. Kau bilang kita tidak bisa melakukan ini. Untuk sekarang iya. Terus sekarang bagaimana, ucap Direktur? Sekarang para ahli sedang mendiskusikannya. Kami akan merealisasikan secepat mungkin. Aku memberi izin semua wewenangku, ucap Direktur. Kalau bisa, jual saja perusahaanku. Yang penting Kang Jinho selamat. Apapun caranya yang kau gunakan, aku akan bertanggung jawab, ucap Direktur. Lakukanlah, pastikan dia selamat. Sekretaris pun menjawab, siap Ketua. Kita dipindahkan ke terowongan lagi. Di sana Yonha merasakan sesuatu menetes ke dalam pipinya. Air? Dari mana air ini? Ini bukan air biasa. Jinho, ada apa ini? Di sana Jinho berkata, istirahatlah, jangan bergerak. Tapi kau berdarah. Tidak, ini bukan luka karena terkena batu atau macam apapun. Jadi begitu ya, ucap Yonha. Dia melukai dirinya untuk memberiku makan. Semua ini gara-gara diriku. Andai saja aku tak mengunjungi Jinho, mungkin tidak akan memaksakan keinginanku untuk pulang bareng, dan mungkin ini tidak akan terjadi. Alhamdulillah, ternyata si Yonha itu sadar diri ya. Selama ini dia itu nggak jelas banget kelakuannya. Di sana Yonha yang sudah mulai sadar diri dan tercerahkan, dia berkata, maafkan aku, jangan khawatir, ini bukan salahmu Yonha. Di sana Jinho berpikir, kedua tanganku hampir tak bisa menahannya. Ditambah kondisi Yonha juga tidak baik-baik saja. Aku tidak punya banyak waktu. Namun ketika itu getaran terjadi di sana. Di sana Jinho pun panik. Gawat, kalau sekarang runtuh mungkin kami bakal mati, ucap Jinho. Sementara itu di luar beberapa saat yang lalu, ini adalah kejadian saat itu. Kau serius sekali. Ya, karena bagi Ketua Jinho adalah seperti anaknya. Aku tak bisa menyelamatkan Jinho dengan material art. Soal itu, ya maaf ya, ucap Bang Jin yang berkata, orang material art lebih mengandalkan kekuatan untuk menerobos langsung. Malah nantinya bisa menjadi lebih buruk. Jadi itu lebih sulit ya. Kalau begitu, tunggu sebentar, aku akan angkat telepon dulu. Di sana seseorang menelepon Bang Jin. Seseorang yang legik berkata, hei bro, bagaimana kabarmu? Kim Sok, kukira siapa, ternyata lu anjing. Mulutmu sudah mentoksik saja. Kenapa kau ini? Rupanya ini adalah sang direktur dari asosiasi Yongnam yang menjebak Jinho. Dia menelpon untuk memprovokasi Bang Jin. Dia berkata, tanpa Gang Jinho kau hanya bisa menggonggong saja. Namun Bang Jin berkata, bacot, aku tahu itu perbuatanmu. Nah, perbuatanku, harimau yang kau jaga sudah mati. Kau masih mau lanjut? Katakan saja apa maksudmu. Serahkan majelis umum padaku. Secara khusus akan kusediakan kursi untukmu. Penawaran yang bagus bukan? Namun saran Bang Jin berkata, waduh tai, aku akan segera membunuhmu. Tunggu saja, ucap Bang Jin. Lalu dia pun bertanya, sekretaris, ya ada apa? Lalu sekretaris pun menjawab, berapa lama seorang material art bertahan tanpa air? Tidak tahu, mungkin tidak lama. Kayaknya aku bisa bertahan 2 atau 3 kali. Tapi Jinho kan bukan orang biasa. Aku rasa dia bisa menahan 2 kali lipat dariku. Aku rasa setahun juga dia tanpa makan minum bisa, ucap Bang Jin. Kenyataannya mungkin sampai 10 hari. Lalu harus apa kita sekarang? Kita harus mulai penyelamatannya, ucap sekretaris. Jika tidak dia bakal mati.
Sudah kubilang padamu kan di sana ada 2 orang. Alasan kenapa Jinho tidak bisa keluar dengan cepat, kurasa dia melindungi orang kedua itu. Dia tidak bisa melakukan apapun karena takut orang kedua itu terluka bersamanya. Kalau sampai 10 hari itu berlalu, Jinho akan selamat sendiri. Sementara orang yang kedua itu, bagaimana dengan orang yang kedua itu? Pikirkanlah. Tapi sekarang tujuan kita adalah menyelamatkan Jinho. Namun di sana Bang Jin berkata, sekretaris adalah orang biasa di dalam sana masih hidup. Jinho itu bukan orang biasa, yang perlu kita khawatirkan adalah orang yang bersamanya. Kau tahu sebabnya? Walau Jinho sangat kejam pada musuh, tapi dia sangat peduli dengan temannya. Jinho pasti sedang melindungi orang itu. Sekretaris menjawab, iya benar. Kalau dipikir secara garis besar, karena Jinho berada di sini, dia pasti sangat menghargai orang itu. Entah bagaimana kita berusaha menyelamatkan orang itu kalau dia terkubur bersamanya. Maksudku begitu, Choi Min atau sekretaris. Itulah maksudku. Aku sebenarnya punya ide gila untuk mengikuti keras kepalanya Jinho. Apakah mau dengar tentang ideku? Ucap Bang Jin. Ya bagaimana? Sepertinya ide gilamu itu membuatku cemas, ucap sekretaris. Kalau begitu kita ledakkan saja sekalian. Bukankah kalau begitu semuanya bakal mati? Kita tidak akan bisa menyelamatkan keduanya. Itu ide yang tolol, ucap sekretaris. Tunggu sebentar, apanya itu? Ide bagus. Kurasa itu bahkan tidak bisa disebut ide. Aku tahu caranya tak biasa, ucap Bang Jin. Tapi coba pikirkan lagi soal alasan kenapa dia tidak bisa keluar. Bukankah karena ada orang yang bersamanya? Aku tak tahu orang itu terluka atau Jinho yang terluka. Apalagi sekarang dia tertimbun reruntuhan. Bagaimana kalau sekaligus kita kehilangan timbunan tanahnya? Kemungkinan keluarnya. Tapi Jinho itu manusia, ucap sekretaris memotong omongan Bang Jin. Ya, dia itu manusia, aku tahu. Dan juga dia seorang dengan kemampuan yang luar biasa. Meskipun dia manusia, maksudku bukan begitu. Dari mana dia bisa menahan ledakan? Memangnya dia bakal mati? Dia itu Gang Jinho, dia bukan manusia biasa, ucap Bang Jin yang yakin dengan kemampuan Gang Jinho. Tenanglah, aku yang akan melakukannya. Kau atur saja barangnya. Di sana sekretaris panik karena dia akan meledakkan sekali lagi terowongan itu. Bang Jin, sekarang kau malah kelihatan kayak penjual obat atau semacamnya. Bagaimana dengan dampak ledakannya? Ya bodo amatlah, aku cabut dulu. Mau kemana? Tentu saja aku akan menyiapkannya. Kita pun dipindahkan ke dalam terowongan lagi. Di sana Jinho merasakan getaran. Lalu dia pun cepat-cepat saja untuk memeluk Yonha untuk melindunginya. Apa? Tidak jadi runtuh, ucap Jinho. Di sana Yonha berkata, Jinho, ada apa? Apa semuanya sudah berhenti? Ini pasti berat untukmu bukan? Tidak apa-apa, ini bukan masalah, ucap Jinho. Sulit ku katakan, kapan kita keluar? Yonha sudah mencapai batasnya, aku tak bisa biarkan dia kehilangan tenaga lagi. Dia harus memulihkan diri secepatnya. Kelembaban ini, dan bahkan menurunkan suhu tubuhnya. Temperatur tubuh, aku harus cepat menyelamatkannya. Kalau terlalu lama, Yonha bisa dalam bahaya, ucap Jinho. Sementara itu di tenda di luar, semuanya sudah siap? Ya sudah siap, hampir selesai, ucap sekretaris. Cobalah yang satu ini, mereka baru saja menemukannya, tapi apa? Lihat ini, bom yang paling banyak terpasang ada di dalam terowongan itu sendiri. Seseorang menaruh bom di dalam terowongan. Asosiasi Yongnam dengan mudah menghancurkan terowongan. Jadi kejadiannya memang begitu. Tahan dirimu sekretaris, tidak ada orang lain yang kita ikuti selain Gang Jinho, ucap Bang Jin. Jadi kuatkanlah dirimu. Lalu pekerja di sana berkata, peledak sudah siap pak. Baiklah kalau begitu. Di sana sekretaris berpikir, yang benar aja, kita akan meledakkan terowongan. Manusia memangnya bisa menahan dampak dari ledakan. Tugasku bukan menyelamatkan Jinho, tapi membantunya keluar dari sana. Ya bodo amatlah, ayo kita mulai, ucap sekretaris. Sementara itu di dalam terowongan Jinho berusaha untuk mengalirkan energinya. Lalu dia merasakan sesuatu dari luar. Ada sesuatu di luar, ucapnya. Ada seorang material art di antara orang biasa. Kurasa itu adalah sekretaris dan Bang Jin. Sepertinya mereka berencana mengeluarkanku. Belum tahu pasti apa yang akan mereka lakukan, tapi kurasa ini adalah kesempatan. Ada getaran dan panas. Ini bukan panas biasa. Apa? Dia akan meledakkan tempat ini lagi, ucap Jinho. Sudah kuduga sekretaris Cho akan melakukan sesuatu seperti itu. Ku yakin mereka akan meledakkan tempat ini karena skalanya tampak aneh. Lalu Jinho berkata, jangan khawatir, ini tidak akan runtuh. Tapi barusan kau bilang apa? Ledakan? Tidak ada orang di luar sana. Kita akan segera keluar, ucap Jinho. Begitu ya, namun mereka akan meledakkan tempat ini agar kita bisa menerobos keluar.
Yonha pun berpikir, apa memangnya kita bisa melakukan itu? Kemungkinannya antara berhasil keluar atau mati. Tapi daripada mati di tempat ini dengan cara diam saja, lebih baik kita berusaha. Benar kan? Ucap Jinho. Yonha pun tidak punya pilihan lain selain hanya percaya pada Jinho. Ya, caramu lebih baik daripada mati tanpa usaha, ucap Yonha. Dan begitulah ledakan pun terjadi berpegangan dengan erat. Kesempatan ini hanya sekali, ucap Jinho. Untuk menghempaskan reruntuhan sekaligus, pasti akan terjadi ledakan besar. Yonha tak akan mampu menahan dampak dari ledakan. Aku harus kubuat pelindung lagi agar aku bisa mencapai celah sambil melindungi Yonha. Dan ledakan pun terjadi. Sekarang Jinho pun akhirnya diledakkan bersama terowongannya. Bertahanlah. Lalu ketika terowongan itu hancur, puing-puing sudah bertebaran di mana-mana, Jinho pun mulai bisa bergerak dan dia melompat ke sana kemari. Energiku terkuras banyak hanya karena kemampuan airwalk. Inilah yang kulakukan. Lalu ketika ada batu yang akan menghantam mereka, Jinho pun mengeluarkan tenaganya untuk menghancurkan batu itu. Dar. Dan begitulah batu pertama berhasil, namun di baliknya masih ada batu yang sangat besar lagi akan menghantamnya. Apa? Ada lagi, ucap Jinho. Jangan pikir aku maju tanpa prediksi seperti ini. Tidak mungkin kubiarkan begitu saja. Dar lagi akhirnya. Kalau begitu akan kugunakan Xiantian Zenki. Hancurlah. Nah, di sini admin nggak tahu ya apa itu Xiantian Zenki. Mungkin jurus terkuat atau semacamnya. Ya, lanjutlah. Lakukan itu. Dar. Energi yang terkumpul di tangannya menghancurkan beberapa, bahkan puluhan batu yang sangat besar di sana. Ledakan pun terjadi di area itu. Ledakan yang sangat besar terdengar sampai bawah kaki gunung. Ciah, keras sekali. Sudah selesai. Lalu di mana Jinho? Dia tidak terlihat. Jinho tidak mungkin. Namun di sana, apanya yang sudah selesai? Kau bilang Jinho akan keluar. Ini salahmu, Bang Jin. Kesadaranku, semuanya telah kulakukan padamu. Namun di sana Bang Jin merasakan sesuatu. Itu di sana. Lihat sebelah sana. Apanya yang di sana? Itu di sana. Tenanglah, coba lihat ke arah sana. Ada gerakan di sana di bawah tanah itu. Lalu sekretaris pun tanpa membuang waktu langsung menggali apa yang ada di sana. Lalu Bang Jin memanggil para medis. Jinho pun terlihat terkubur di sana. Jinho sambil memeluk Yonha. Jinho, kau baik-baik saja. Namun di sana Bang Jin berkata, tunggu. Dia tidak bernapas. Sepertinya Jinho kehilangan napasnya. Maaf Jinho, aku harus melakukan ini. Lalu di sana Yonha pun dilempar ke arah sekretaris. Yonha? Lalu Bang Jin pun mengalirkan energinya untuk menggerakkan kembali jantung milik Jinho. Dan benar saja, CPR yang dilakukan oleh Bang Jin pun membuat Jinho tersadar kembali. Jinho, ini berapa jari yang kutunjukkan? Ayolah sekretaris, jangan seperti itu. Jangan ketawa dulu. Ada berapa jariku? 2. Aku baru tahu kalau langit bisa seindah ini. Jinho, ku yakin kau tak memerlukan pemeriksaan. Bagaimana kalau ada efek samping? Lalu, tidak ada. Ayolah kita pergi saja dari sini. Singkat cerita, Jinho pun sudah mulai sehat walafiat kembali. Tapi bisa saja ada yang terlewatkan. Mungkin kau harus di ronsen untuk melihat bagaimana keadaan tubuhmu, ucap sekretaris. Tenang saja, semuanya baik-baik saja. Dan singkat cerita juga mereka sudah berada di rumah sakit. Apalagi Bang Jin hanya menekan tangannya begini seperti ini. Lalu begitu saja dan kau baik-baik saja. Soal itu aku hanya kehabisan tenaga. Sekarang sudah tidak apa-apa. Tetap saja kau terjebak di sana beberapa hari. Lalu Jinho bertanya, sekretaris Cho, di mana ruang rawatnya Yonha? Ya, soal itu aku sudah menanyakan pada dokter. Tidak ada luka terhadap tubuhnya, tapi dia mentalnya kena. Dia trauma terhadap tempat gelap. Dia akan sangat merasa ketakutan ketika gelap terjadi di sana. Begitu ya, kalau dia sendirian gejalanya pasti tambah parah. Sekarang dia berada dalam ruangan rawat inap VIP. Lalu dia pun ke sana, ke ruangan VIP. Aku ingin menjenguk Cho Yonha. Siapa Anda? Aku Gang Jinho. Baik Pak, tolong tunggu sebentar. Dan begitulah Jinho pun masuk ke ruangan Yonha yang sedang dirawat. Di sana Yonha yang sudah mulai membaik. Dia menyambut Jinho. Jinho, kau datang? Ya, aku datang. Bagaimana kondisimu? Aku sudah baik kan? Aku bisa keluar setelah cukup istirahat. Alhamdulillah kalau begitu, ucap Jinho. Lalu Yonha berkata, Jinho, apa? Aku bisa bersyukur melihatmu baik-baik saja, ucap Yonha. Apa maksudmu? Karena saat di dalam sana aku tak bisa melihat apapun. Di sana aku sangat takut.
Walau kau tahu kau ada di sampingku, tapi melihatmu sekarang rasanya kau kelihatan lebih tampan dari biasanya. Dengan wajahnya, dia berkata begitu. Sebenarnya aku masih takut berada di dalam gelap. Bahkan ketika aku tidur semua lampu dibiarkan menyala. Di sana Jinho pun membungkukkan kepalanya. Maafkan aku, ini semua gara-gara aku. Semuanya jadi begitu. Tidak, ucap Yonha. Ini semua gara-gara aku minta diantar olehmu. Akulah yang harusnya minta maaf. Namun di sana Jinho berkata, tidak. Kejadian ini bukan salahmu Yonha. Kemanapun aku pergi, aku sering mengalami hal seperti ini, ucapnya. Apalagi kau ikut terlibat sekarang bersamaku. Yonha pun pikir, apa? Tunggu dulu, aku tidak mengerti apa yang kau bilang. Apa maksudnya? Itu aku yang diincar. Aku yang diincar oleh mereka. Itulah kenapa terowongan itu bisa runtuh. Seorang sengaja menghancurkan terowongannya untuk menghabisiku, ucap Jinho. Namun ketika dia akan menceritakan semuanya, Jinho pun dihentikan. Tunggu, stop, cukup, berhenti. Pokoknya jangan ceritakan itu padaku. Aku memang tidak tahu apa yang terjadi, ucap Yonha. Tapi jangan pernah masalahkan itu sekarang. Sekalipun aku sudah tidak merasakan penderitaan seperti itu bersamamu, aku tidak berniat untuk meninggalkan sisimu. Aku tak pernah bilang begitu, ucap Jinho. Ya, bisa semakin berbahaya loh jika kau terus berada di dekatku. Namun sana Jinho dihentikan lagi. Biar aku yang menentukannya, Jinho. Benar tuh, bukan karena aku. Iya, bukan gara-gara kau, tapi aku yang diincar oleh mereka. Syukurlah aku pikir gara-gara itu aku diincar oleh mereka. Lalu kau yang nawarin buat bayar tagihanmu. Bagaimana? Ya, tenang saja. Kau tidak bisa tidak kau mengunjungiku tiap malam? Ucap Yonha yang bertanya begitu. Aku bosan sendirian. Acara TV malam tidak ada yang seru, ucap Yonha. Baiklah kalau begitu, aku akan mengunjungimu malam. Benarkah? Tapi ada sesuatu yang harus kubereskan dulu. Mungkin sekitar 2 hari. Ayolah, dalam 2 hari aku sudah bisa keluar dari tempat ini. Ya, mau gimana lagi, ucapnya. Kalau begitu aku pulang dulu ya, ucap Jinho. Ya, pergi sana, ucap. Sampai jumpa lagi. Ketika Jinho pergi keluar, Yonha kembali bergetar karena ketakutan akan gelap. Aku harus kuat, aku harus meyakinkan supaya Jinho tidak menyalahkan dirinya, ucap Yonha. Ketika itu, aura-aura kegelapan di sana menyelimuti Yonha. Entah ini ki gelap atau bagaimana, tapi Yonha benar-benar ketakutan. Aku harus hidup sebagai artis lagi. Aku bisa mengatasi ini. Aku pasti baik-baik saja. Yonha menguatkan dirinya untuk berpikir dia baik-baik saja. Saat itu dia hanya ngaringkuk. Dia ketakutan sendirian di sana. Sementara itu Jinho yang merasakan ketakutan Yonha di luar, dia pun merasa bersalah. Lalu dia menelepon sekretaris. Sekretaris, aku butuh bantuanmu.